Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang jenius yang namanya Blaise Pascal. Dia menuliskan keyakinan rohaninya. Dia berkata bahwa dalam hati manusia itu terdiri dari banyak ruangan. Ruangan itu bisa diisi oleh apapun juga. Bisa diisi oleh keluarga, bisa diisi oleh sahabat, bisa diisi oleh pekerjaan, oleh apapun juga. Tetapi ada satu ruangan kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun juga selain oleh Tuhan yang menciptakan manusia. Ketika semua ruangan itu terisi, manusia tidak pernah menemukan kepuasan batin dalam hidupnya. Apa saja yang dimiliki di ruangan itu, kalau ruangan yang satu di mana hanya bisa diisi oleh kehadiran Sang Pencipta, manusia tidak akan pernah mengalami yang namanya kebahagiaan sejati. Karena sumber dari kebahagiaan, sumber dari kepuasan itu hanya ada di ruangan itu. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan sejati karena kita punya kerinduan yang besar akan Tuhan, akan kebenaran Tuhan. Matius pasal 5. Saya akan bacakan untuk kita semua Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal tadi benar adanya. Karena kita bisa melihat di masyarakat atau di media bagaimana orang-orang yang sukses, bagaimana orang yang punya segalanya secara materi, bagaimana orang-orang yang populer karena dia seorang atlet, seorang artis atau politisi, orang-orang yang mungkin menjadi public figure, di mana orang pengen seperti dia. Terkenal, punya segala-galanya, bisa beli apa saja yang dia mau. Tetapi di akhir hidupnya penuh dengan pergumulan hidup, frustasi, bahkan tidak sedikit yang akhirnya bunuh diri. Ada banyak orang berpikir bahwa dia akan bahagia, dia akan puas dalam hidup ini kalau kekayaannya tidak terbatas. Kalau dia punya pengaruh besar, kalau dia punya jabatan tinggi. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Karena banyak orang kaya, banyak orang terkenal, hidupnya menderita. Bahkan ada yang bunuh diri. Berarti itu sebuah keyakinan yang salah. Yang membuat orang bahagia berarti bukan kekayaannya, bukan popularitasnya, bukan jabatannya. Yesus mengungkapkan di ayat yang barusan kita baca, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara, kebahagiaan itu berarti kalau kita lihat realita dan apa yang Tuhan katakan, tidak bergantung kepada apa yang kita miliki, seberapa banyak yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan kita, popularitas kita. Orang akan bahagia kalau dia mengalami yang namanya kepuasan. Saudara-saudara, kata kebahagiaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini itu bukan sekedar perasaan senang, tidak. Tetapi berbahagia di sini adalah keadaan yang diberkati. Jadi ketika seseorang ada dalam posisi
kehidupan di mana dia terberkati oleh Tuhan. Itulah orang yang bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang sadar betul bahwa dia orang yang diberkati Tuhan. Orang yang bahagia adalah orang yang sungguh-sungguh menikmati berkat yang Tuhan berikan. Ini tidak bicara sekedar perasaan. Sebab kalau orang hanya sekedar bahagia di sisi perasaan, kalau dapat duit banyak, senang enggak? Saudara dapat duit banyak, senang enggak? Senang, iya kan? Kalau enggak senang, kasih saya saja. Kita semua senang kalau dapat duit banyak, senang. Tetapi seberapa lama kita bisa bahagia dengan duit banyak itu? Enggak lama. Saudara pakai mobil baru, senang enggak? Senang, tapi berapa lama saudara bisa bahagia dengan mobil baru? Senangnya sebentar. Saudara punya istri baru, yang belum menikah maksudnya. Senang enggak? Bapak-bapak yang baru menikah, senang enggak? Senang, tetapi senangnya berapa lama? Kadang-kadang enggak sampai 3 bulan sudah dari senang menjadi senep. Karena ternyata istrinya membuat dia kesel terus. Jadi kebahagiaan kalau didasarkan pada hal-hal yang materi, sementara, relatif, itu hanya pasang surut. Yesus mengungkapkan di pasal 5 ini sebenarnya hukum kebahagiaan. Kita hanya fokus di ayat yang ke-6. Berbahagia itu kalau saudara sadar, saudara itu orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara itu terberkati oleh Tuhan. Ketika saudara sadar diberkati Tuhan, saudara akan mengalami kebahagiaan itu karena saudara akan mulai bisa bersyukur dan puas dengan apa yang ada. Makanya tadi kan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi keadaan orang jadi bahagia itu apa? Karena terpuaskan. Terpuaskan oleh berkat Tuhan itu. Kata puas bukan sekedar juga, hanya sekedar misalnya saudara makan kekenyangan, wah puas ya. Makanya ada restoran-restoran makan sepuasnya. Makan sepuasnya, karena kekenyangan jadinya puas. Tidak, kata puas di sini itu menggambarkan kita ini benar-benar ada kita lapar banget dan kita ingin makan, gak ada makanan, gak mampu untuk beli makanan. Lalu ketika ada datang makanan, kita bisa menikmatinya, kita akan berkata, wah bersyukur sekali, ini berkat Tuhan. Ketika kita menikmatinya, kita bersyukur, selesai makan, kita puas banget. Mungkin tidak terlalu kekenyangan, tetapi kita dipuaskan. Karena kita sadar makanan itu berkat Tuhan. Ada di hati kita. Ada di hati kita. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bagaimana. Jadi ada 2 hal yang kita bisa jadi catatan dari ayat ini. Yang pertama, kita perlu mengerti yang namanya kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati kita harus mengerti. Jangan jadikan hartamu, jabatanmu, pekerjaanmu, termasuk pernikahanmu, orang-orang terdekatmu menjadi dasar kebahagiaanmu. Tetapi jadikan berkat Tuhan, berarti jadikan Tuhan yang memberkati itu menjadi dasar kebahagiaanmu. Kalau saudara menikah, sadari bahwa pasanganmu adalah berkat Tuhan. Itu bukan karena saudara memang begitu menariknya sehingga pasanganmu mau menikah denganmu. Iya Pak, kalau saya nggak nikahi dia nggak tahu jadi apa dia. Jadi dia itu orang yang paling beruntung kalau saya nikahi. Kalau seperti itu tidak akan pernah mengalami kepuasan dalam pernikahan. Karena dia menikahi seseorang dan dia merasa berjasa.
istrimu itu berkat Tuhan, suamimu itu berkat Tuhan. Kalau saudara tidak menyadari itu berkat Tuhan, pasanganmu itu membuat saudara justru menjadi orang yang sangat tidak bahagia. Tetapi kalau itu berkat Tuhan, maka pernikahanmu akan bahagia. Engkau bisa jalani pernikahanmu dengan baik. Karena dari Tuhan itu tidak selalu yang sesuai dengan keinginan kita. Benar nggak? Tidak selalu yang membuat kita itu jalan hidup kita ringan-ringan saja. Tidak. Ayub ketika alami penderitaan yang luar biasa, istrinya kemudian mendesak dia, sudah tinggalkan Tuhan saja. Semuanya habis. Apalagi yang bisa dipercayai dari Tuhan? Ayub berkata apa? Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik kita tidak mau terima? Berarti bagian dari berkat Tuhan itu tidak selalu enak dan menyenangkan bagi kedagingan kita. Kadang-kadang sesuatu yang tidak enak. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kadang-kadang yang tidak baik kelihatannya justru itu sebenarnya proses Tuhan supaya saudara menjadi naik hidupmu. Supaya saudara akhirnya boleh dipercaya dengan perkara yang besar. Untuk sementara harus yang kecil-kecil dulu. Kebahagiaan sejati ukurannya bukan jumlah berarti. Kalau saudara ingin menikmati kebahagiaan, saudara menilai dan menikmati apa yang saudara miliki dengan cara yang benar. Ini berkat Tuhan. Demikian juga uang. Siapa bilang uangnya banyak lalu dia bahagia? Enggak kan tadi saya bilang. Enggak, saudara seberapapun yang kita miliki. Kalau kita sadar itu berkat Tuhan, kita bisa bersyukur, kita nikmati apa yang ada. Saudara tetap bisa menikmati kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh jumlah dan keadaan, tetapi ditentukan oleh bagaimana sikap hati kita menjalani hidup ini. Kalau kita menyadari hal-hal baik yang ada dalam diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah bagian dari berkat Tuhan, kita akan bahagia. Kita akan bahagia. Ibu-ibu, kapan terakhir bersyukur atas suamimu? Atau sudah bosan? Doanya tidak lagi bersyukur. Terima kasih Tuhan, dia sudah jadi suami saya. Atau mungkin sudah berubah. Tuhan, kapan ini suamiku Tuhan panggil? Udah terlalu berat beban hidupku. Kira-kira bisa menikmati kebahagiaan pernikahan enggak? Tidak. Demikian juga soal pekerjaan, soal keuangan. Kalau saudara uang yang Tuhan berikan kepadamu jadi berkat, saudara enggak nikmati, tidak syukuri dengan baik, maka saudara akan ngeluh terus, merasa kurang terus. Enggak pernah puas. Tetapi kalau kita nikmati itu sebagai berkat, kita yakini sebagai berkat Tuhan, maka keadaan kita bagaimanapun juga kita akan bisa bahagia. Ya. Lalu yang kedua, tadi orang yang berbahagia itu karena apa? Haus dan lapar. Haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran ini tidak bicara bahwa kan ada beberapa arti di Alkitab tentang kebenaran. Yaitu ketika Tuhan menghakimi kita dan menemukan kita sebagai orang yang benar. Benar dalam konteks penghakiman. Tetapi juga bisa bicara tentang benar secara hukum agama. Kita benar karena sesuai dengan hukum agama. Tetapi ayat ini lebih menunjuk apa? Kebenaran itu adalah ukuran kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi kualitas hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita haus dan lapar supaya hidup kita itu makin lama semakin sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan rancangan Tuhan atas hidup kita.
kerinduan untuk menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah kebenaran. Dan kebenaran itu sudah hadir di tengah-tengah dunia, namanya Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran. Makanya orang-orang percaya tujuan hidupnya apa? Menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Kita dipilih dan dipanggil Tuhan untuk apa? Bukan sekedar jadi anggota gereja dan pelayanan di gereja. Bukan sekedar menjadi orang yang beragama, tetapi menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus, sang kebenaran sejati. Dengan kata lain berarti kita harus kalau ingin bahagia dan hidup kita terpuaskan, maka kita harus punya kerinduan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kebenaran itu bukan sekedar pengetahuan. Kalau sekedar pengetahuan berarti kan saudara baca Alkitab, saudara ngerti ayat-ayat Alkitab. Saudara ngerti isi Alkitab, kan pengetahuan. Bukan. Tetapi kebenaran itu benar-benar menyatu menjadi hidup kita. Cara berpikir kita, cara kita menanggapi sesuatu, cara kita berelasi, cara kita bekerja, itu akhirnya nanti jadi sesuatu yang natural, alami. Karena kebenaran sudah menyatu dalam hidup kita. Kita harus haus dan lapar seperti itu. Kalau kita punya rasa haus dan lapar, makin lama jiwa kita terpuaskan dan kita bertumbuh, berubah hari demi hari menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Cara berpikir, perkataan, sikap, perilaku, hari demi hari menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Walaupun pasti tidak 100% lah ya, tetapi minimal ada kemajuan, ada kemajuan. Seiring pertumbuhan seperti itu, hidup kita terpuaskan. Ada 3 hal yang kita bisa perhatikan kaitannya dengan haus dan lapar. Yang pertama, hasrat yang besar. Kita harus punya hasrat. Orang yang haus dan lapar itu punya hasrat yang sangat besar. Pemazmur pernah menulis tentang rusa yang haus akan Tuhan. Di Mazmur pasal 42 ayat 1 dan 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sebuah kerinduan. Pemimpin biduan itu menyanyikan pengajaran untuk apa? Para pemuji nih. Ada kerinduan yang besar. Orang-orang yang pelayanannya musik, puji-pujian, ini harus selalu punya hasrat hati yang besar. Untuk apa? Untuk bisa ketemu Tuhan, untuk bisa mengalami kehadiran Tuhan. Karena mereka ujung tombak ini, kalau dalam ibadah, untuk apa? Membawa umat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar musik, bukan sekedar lagu. Tidak, karena kalau dalam ibadah, musik dan nyanyian kan bukan pertunjukan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan cara apa? Memimpin umat supaya mereka bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mazmur itu adalah nyanyian pemimpin biduan. Kerinduan yang besar untuk itu. Seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Saudara-saudara, rusa itu kalau haus, dia punya penciuman yang tajam. Jarak 1 kilo dia bisa mencium di mana ada air. Mungkin dia posisinya di sebuah bukit, lalu airnya itu berarti dia harus ada padang gurun misalnya di bawah. Dia bisa mencium dari angin
yang berhembus dia, oh di sana ada air. Dia akan cari itu, dia akan turun dari bukit itu, melintasi padang gurun pun dia akan rela, walaupun haus, dia letih, berat untuk sampai di sana, dia akan terus. Karena ada hasrat yang besar untuk menemukan mata air dan bisa meminumnya. Ketika dia sampai ke air, dia bisa meminumnya, itu yang namanya kepuasan. Dia pasti senang sekali. Hasrat hati yang tidak pernah padam, hasrat hati yang tidak takut dengan hambatan, dengan tantangan, dengan kesulitan. Karena kerinduannya begitu besar untuk menemukan air. Demikian juga jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Haus dan lapar itu harusnya kita miliki. Kita mengawali bulan pertama ini. Tahun ini saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kepuasan dan kebahagiaan. Kalau saudara punya rasa haus dan lapar, hasrat hati yang begitu besar untuk berjumpa dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Melalui ibadah pribadi di rumah maupun ibadah seperti ini atau hari-hari. Apapun rela aku tanggung asal aku bisa bertemu, mengalami Tuhan. Saudara akan bahagia, situasi apapun. Saya dibesarkan seorang ibu tunggal yang begitu percaya Tuhan Yesus. Ibu saya dulu sering pergi ke dukun, sering pergi ke makam keramat kalau ada masalah, pasti nggak ada di rumah. Dia ada di makam keramat atau ke dukun. Waktu itu kami belum kenal Tuhan. Tetapi begitu ibu saya kenal Tuhan, ketika dia berbeban berat, karena harus membesarkan 4 anak sendirian. Sementara ibu saya SD saja tidak lulus. Saya pernah ceritakan, akhirnya ibu saya jualan baju bekas di emperan toko untuk membesarkan 4 anaknya. Itu berlangsung beberapa tahun. Sejak dia ketemu dengan Tuhan Yesus, yang dia lakukan ketika dia berbeban berat, ketika dia alami situasi sulit, ketika dia merasa tidak punya siapa-siapa lagi, ketika dia merasa kesepian sendirian, yang dia lakukan apa? Mencari Tuhan. Di gereja kami ada namanya Biston pagi. Setiap jam 5 atau jam 4 begitu ada Biston pagi. Ibu saya bangun jam 3. Dia akan jalan kaki, kira-kira 2-3 kilo. Karena enggak punya kendaraan, jalan kaki itu pagi-pagi sekali. Untuk ke gereja, berdoa dengan yang lain-lain. Dan di situ, ibu-ibu tua banyak tuh, saya pernah ikut. Bapak-bapaknya cuma 1, 2 dengan pendetanya. Yang lain itu emak-emak, oma-oma banyak sekali. Makanya gereja ini sangat diberkati karena ada banyak oma-oma yang menopang doa. Anak-anak muda yang pelayananmu tidak akan maksimal kalau ibu-ibu dan oma-oma itu tidak rajin mendoakan pelayananmu. Makanya beri apresiasi untuk, mungkin mereka nggak bisa buat apa-apa, banyak hal karena fisiknya. Tetapi hati oma-oma itu loh, berdoa untuk pelayanan, doa untuk yang melayani, doa untuk anak cucu itu luar biasa. Saya dengar, saya di sebelah seorang nenek tua, doanya itu belepotan tuh. Tetapi setiap jam 4 pagi dia selalu doa. Jalan dari gereja kan jauh. Itu bisa jalan, misalnya dari Gunung Sahari ke gereja sini, misalnya gitu. Mereka jalan pagi, jam 3 itu sudah jalan. Jadi ada hasrat hati yang besar. Dan saya lihat ibu saya tenang hidupnya. Padahal, apakah situasinya langsung berubah? Tidak. Secara ekonomi, apakah langsung berubah? Tidak. Apakah masalah anaknya langsung berkurang? Tidak. Kami 4 bersaudara laki-laki semua. Jadi laki-laki semua, membesarkan anak laki-laki, kelihatannya kalau itu hanya laki-laki semua lebih sulit daripada kalau ada yang perempuan ya. Kalau anak pertamanya perempuan begitu kan seorang ibu bisa ada yang bantulah setidaknya. Laki-laki, ngurus pekerjaan rumah agak sulit. Ngurus semuanya, berat. Tapi yang saya lihat,
Ibu saya jalani tenang, karena saya anak bungsu, saya tahu betul. Saya yang terakhir keluar dari rumah. Dan saya tahu kebiasaan ibu saya seperti itu. Itu yang mungkin yang membuat saya akhirnya ngikuti jejaknya. Saya jadi tahu, kalau kamu ingin bahagia, ingin terpuaskan, tenang walaupun lewatin kesulitan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Itu yang saya pelajari dari hidup ibu saya. Ibu saya buta huruf, nggak pernah ngajarin saya Alkitab. Nggak bisa baca Alkitab. Karena emang buta huruf. Bisa bacanya sepotong-sepotong. Huruf sambung nggak bisa, terlalu panjang nggak bisa. Tetapi kalau hanya satu kata kadang-kadang masih bisa. Makanya dia jualan tidak pernah ditipu orang. Karena kalau lihat duit nggak pernah salah. Jadi saudara-saudara, hasrat hati, jadi seperti rusa begitu loh. Dicari terus, cari terus, cari terus. Walaupun berat, gak menyerah, lakukan lagi. Ada perasaan haus dan lapar. Siapa yang haus dan lapar akan Tuhan, merindukan Tuhan, kebenaran Tuhan berlaku atas hidupnya, dia akan terpuaskan, makanya bahagia. Makanya bahagia. Saudara ingin bahagia? Miliki rasa haus secara rohani ini. Yang kedua, kalau bicara tentang haus dan lapar, berarti itu sebuah kesadaran bahwa saya punya kebutuhan yang sangat besar yang tidak bisa tergantikan oleh apapun selain oleh kebenaran Yesus Kristus. Ketika Yesus mau pelayanan, puasa 40 hari, di padang gurun. Kemudian dicobai oleh iblis. Kamu lapar kan? Kamu kan punya kekuatan, kamu punya kuasa. Coba kamu ubah roti ini jadi anggur. Jadi roti. Batu ini jadi roti. Kamu makan supaya enggak lapar lagi. Apa jawaban Yesus? Ada tertulis, kita ini tidak hanya butuh roti, tetapi kita butuh perkataan Tuhan. Artinya apa? Roti itu hanya sementara. Tetapi kebenaran Tuhan itu bisa memuaskan batin kita. Roti bisa membuat kita kenyang secara jasmani, tetapi hanya sebentar. Tetapi ketika kita terpuaskan dengan kebenaran, setiap perkataan Tuhan, maka membuat hati kita, batin kita terpuaskan. Walaupun rotinya kurang, walaupun gak ada makanan, masih bisa tenang, bahagia. Ini bukan teori, karena masa kecil saya, karena ibu saya latar belakang begitu ya. Saya tahu betul rasanya kekurangan, jadi anak yang kekurangan. Saya masih ingat betul sampai saya sekolah itu pakai sepatu baru kelas 5. Kelas 1 sampai kelas 4, nyeker saya karena enggak punya sepatu. Coba bayangkan, sekolah nyeker. Makanya kaki saya agak mekar itu sekarang. Karena jarang pakai sepatu dulu. Agak besar di depan gitu kan. Gitu. Saya rasakan betul. Sekolah SMP, saya jalan itu cukup jauh itu. Mungkin 5 kilo ada, saya jalan kaki itu. Sepeda enggak punya. Jadi merasakan hidup susah, kekurangan begitu, saya punya pengalaman. Kalau ingin belajar hidup susah, belajar dari saya ajarin. Itu susah, gitu ya. Tetapi apakah saya enggak bahagia? Saya bahagia itu sejak saya ketemu Tuhan. Makanya saya jadi enggak ingat, kenapa ya orang kok menderita banget ya, gara-gara enggak punya ini, gara ini. Seingat saya dulu, biasa saja tuh, saya enggak pegang duit, biasa saja tuh. Saya enggak kemana-mana jalan kaki itu biasa saja tuh. Bahkan sampai saya sudah pelayanan itu ya, saya juga sepeda juga enggak punya saya waktu itu, saya ingat itu. Ke gereja saya jalan kaki juga itu. Kadang-kadang kan pagi ibadah, sorenya pelayanan pemuda remaja, jalan kaki saya. Jadi pagi berangkat ke gereja ibadah pagi, kemudian pulang jalan kaki nih. Nanti jam 3 berangkat lagi ke gereja pelayanan untuk pemuda remaja jam 4 sampai jam 6.
Kadang-kadang lanjut dengan ibadah jam 6, kebaktian umum. Kadang-kadang saya juga ada tugas misalnya gitu. Pulang, kadang-kadang bahkan masih sempat itu ngantar teman-teman. Karena kita ajarin waktu itu pemuda remaja saya yang laki-laki, kamu harus melindungi teman-teman perempuanmu. Jadi kalau ada teman perempuan yang rumahnya agak jauh, diantar tuh, diserahkan ke orang tuanya. Bapak Ibu, kami sudah selesai ibadah, kita serahkan, saya ajarin tuh. Dari anak remaja. Lah saya nganternya, nggak punya sepeda, nganternya apa? Jalan kaki. Jadi kadang lebih jauh gitu. Tetapi kalau mengingat itu biasa saja tuh. Karena apa? Saya tidak jadikan hal-hal yang sementara fasilitas itu sumber kebahagiaan saya. Saya sadar betul saya butuh Tuhan, saya butuh kebenaran Tuhan. Yang jadi kebutuhan saya itu di masa itu. Saya ketemu Tuhan secara pribadi dan punya pengalaman rohani dengan Tuhan secara pribadi kelas 3 SMA. Sampai ketika pelayanan gak ada fasilitas seperti itu. Biasa saja tuh, tenang-tenang saja itu. Malam minggunya saya diberi tanggung jawab pos PI oleh gembala saya. Saya nggak punya sepeda, kalau jalan kaki itu bisa, waduh itu jauh itu. Lalu ada anak SMP itu yang saya bimbing, dia punya sepeda, kamu mau ikut pelayanan saya? Oh mau mas, wah seneng dia. Jadi janjian ketemu di gereja, dia boncengin saya ke pos PI. Gitu. Pulangnya dia antar saya sampai di gereja atau kalau saya juga nggak akan terlalu lama, kalau terlalu malam kalau di rumah misalnya gitu. Paling satu gereja atau di mana yang saya akhirnya gampang. Itu berlangsung bertahun-tahun tuh. Dan anak remaja yang ngantar saya itu sekarang jadi pendeta. Saya senang sekali, beberapa tahun lalu saya ada kesempatan nginep di pastori di gereja dia. Dia punya hati, terpanggil, ya udah puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, apakah saudara merasa butuh Tuhan? Itu masalahnya. Saudara beribadah, saudara butuh Tuhan enggak? Saudara dengar khotbah, saudara butuh firman Tuhan enggak? Saudara saat teduh, saudara butuh Tuhan enggak? Saudara baca Alkitab, sebenarnya saudara benar-benar butuh kebenaran firman Tuhan itu enggak? Kalau ini hanya dilakukan ritual, rutinitas, saudara enggak dapat apa-apa, bosan yang ada. Pernah alami kebosanan beribadah? Pernah bosan baca Alkitab? Bisa jadi karena kita sudah merasa enggak butuh lagi. Kalau enggak butuh lagi, kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk di padang gurun. Seperti Yesus alami. Ketika kita ada di padang gurun kehidupan ini, kita jadi seperti rusa yang sangat haus akan air. Kita jadi seperti tanah gersang yang kita nyanyikan tadi. Yang merindukan air, bisa menyerap air. Karena biasanya kalau kita kena penyakit flu Jepang yang namanya sakukurata, kita itu jadi lebih mudah untuk merindukan Tuhan. Benar atau benar? Ya kan? Saudara ketika sehat dan atau sakit, kira-kira saudara jadi benar-benar kalau berdoa itu lebih dari hati itu ketika sakit atau sehat? Oh enggak ada yang pernah sakit, jadi enggak tahu rasanya. Ketika sakit itu, apalagi sakitnya divonis dokter serius nih. Wah itu kita doanya benar-benar dari hati kita betul. Kita merindukan belas kasihan Tuhan betul. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam padang gurun kehidupan. Supaya kita sadar bahwa kita itu sangat butuh Dia. Kalau semuanya beres, duit enggak masalah, sehat, keluarga beres, pekerjaan beres, kadang-kadang merasa tidak butuh Tuhan. Masih ibadah, tetapi mulai merasa enggak terlalu butuh. Doanya pun bukan bersyukur lagi, hanya sekedar rutinitas. Saudara kalau makan, makananmu sesuai keinginanmu yang saudara sukai. Nikmat, mewah,
doanya dari hati atau sekedar ingin berdoa karena ingin cepat nikmati. Doanya mungkin seperti anak saya dulu ketika dia masih batita. Kalau saya suruh berdoa, doanya hanya 2 kata. Sus min. Maksudnya Yesus, amin. Tapi coba kalau kita makan makanan yang kita sempat nggak bisa beli makanan itu. Kita pingin betul tetapi kita tidak mampu untuk membelinya. Tetapi ternyata suatu saat ada kesempatan ini bisa beli atau ada orang yang kasih. Wah, kita berdoa itu makanan itu benar-benar kita hargai betul itu. Kita berdoanya itu sangat terharu begitu kan. Karena kita sadar itu berkat Tuhan. Kalau kita sudah punya segalanya sekian lama hidup enak, kadang-kadang kita nggak merasa itu berkat Tuhan. Itu biasa saja. Penderitaan kembali membersihkan hati kita, memurnikan hati kita. Bahwa apa yang engkau miliki itu karena anugerah Tuhan. Membuat kita terus haus akan Tuhan. Haus kebenaran Tuhan. Ini yang membuat kita tetap bahagia apapun situasinya. Amin. Dan yang ketiga, haus dan lapar berarti bicara tentang kerinduan yang terus-menerus. Pengen untuk mendapatkan terus-menerus. Seperti saudara minum, saudara makan. Lapar lalu pengen makan. Haus pengen minum. Tetapi setelah itu apakah keinginannya berhenti? Enggak, itu berarti bicara tentang keinginan yang berkesinambungan terus-menerus. Artinya kita tidak akan pernah enggak pengen. Haus dan lapar itu ada perasaan itu terus. Jadi hari ini dengar khotbah, nanti besok saudara baca Alkitab, pengen tahu lagi. Minggu depan ingin ikut ibadah lagi, pengen tahu lagi kebenaran Tuhan. Jadi ada hasrat hati yang terus-menerus, kesadaran kita butuh terus-menerus. Tidak pernah selesai ini, sampai kita meninggalkan dunia ini, kita masih butuh kebenaran Tuhan. Seperti kita juga butuh makanan. Tidak puas hari ini, tetapi kita tetap butuh lagi. Haus dan lapar itu seperti itu. Makanya jangan pernah padamkan rohmu. Jangan pernah biarkan apapun menghalangi kerinduanmu untuk terus diisi oleh kebenaran Tuhan. Untuk terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk terus diberkati Tuhan. Jangan pernah berhenti, rindukan terus, rindukan terus, rindukan terus. Yesus pernah berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Kebenaran adalah ukuran kehidupan yang sesuai dengan standarnya Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Berarti kebenaran itu harus jadi makanan kita, makanan di jiwa dan batin kita. Rindukan terus, rindukan terus, rindukan. Jangan pernah berhenti. Saya pernah melayani anak muda yang tidak mau didoakan. Karena ayah ibunya hamba Tuhan. Kenapa kamu gak mau didoakan? Dari kecil aku sudah setiap hari didoakan papa dan mama. Tetapi kehidupannya ada dalam guncangan, ada masalah. Setelah itu dia kecewa dan dia merasa gak ada gunanya lagi. Tidak mau didoakan. Ke gereja kalau sempat. Baca Alkitab, udah males. Tidak ada kerinduan. Apakah hidupnya semakin baik? Semakin tidak bahagia. Apakah saudara sudah merasa gak butuh firman Tuhan lagi? Apakah saudara tidak butuh mendengar khotbah lagi? Apakah saudara merasa tidak butuh untuk berdoa lagi? Hati-hati, ketika situasi itu terjadi, berarti saudara sedang mengalami kekeringan rohani. Kalau saudara mengalami kekeringan rohani, jiwamu tidak alami kepuasan. Apapun yang engkau kejar, apapun yang engkau perjuangkan, apapun yang berhasil engkau miliki,
tidak akan pernah membuat engkau bahagia. Bahkan semakin banyak diberkati Tuhan sebenarnya, hidupnya tambah masalah. Saya ketemu seorang pengusaha, pernikahannya hancur. Kemudian dia bilang, padahal ini sukses, jadi pengusaha yang sukses. Dia berkata, Pak Heru, kelihatannya lebih baik Tuhan gak berkati saya dengan banyak materi. Kenapa Pak? Kan mesti disyukuri. Iya Pak, dulu ketika kami hidup pas-pasan, rumah tangga kami baik, hubungan kami baik. Kami bahagia dalam rumah tangga. Kami bahagia mengasuh anak-anak. Tetapi begitu ada pertambahan, Tuhan berkati kami dengan banyak hal yang sifatnya materi. Rumah tangga kami hari demi hari semakin bermasalah, dan akhirnya dia cerai. Pertanyaannya, apakah memang kita nggak perlu diberkati Tuhan? Ditambahkan berkat-berkat materi. Kita pasti sebenarnya senang, menginginkannya. Tetapi orang gagal karena apa? Dia hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi dia mengabaikan Tuhan yang memberi berkat. Dia hanya merindukan berkatnya, tetapi tidak merindukan Tuhan. Karena dia merasa sudah punya semuanya, dia tidak butuh lagi Tuhan. Tidak butuh lagi kebenaran Tuhan. Membuat jasmaninya berkelimpahan, tetapi jiwanya, batinnya makin lama kekeringan. Itu yang membuat dia enggak bahagia. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini saudara merasa kurang diberkati Tuhan, dalam arti secara ekonomi saudara ada banyak pergumulan nih di tahun-tahun yang lalu. Bahkan masuk tahun ini masih dalam pergumulan. Jangan takut, saudara tetap bisa jadi bahagia. Amin. Cari Tuhan dan lewati semuanya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan punya waktu dan Tuhan punya cara enggak terbatas menolong semua kesulitanmu. Tetapi jangan kehilangan Tuhan. Jangan kehilangan kekayaan rohanimu. Kalau hari ini saudara kebetulan, bukan kebetulan lah dalam Tuhan ya, saudara dipercaya berkat-berkat berkelimpahan, jangan lupa siapa yang memberi. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan tetap cari Tuhan, sumber hidupmu. Kekayaan yang Tuhan berikan tidak akan bisa memuaskan batinmu. Batinmu hanya bisa dipuaskan oleh kehadiran Tuhan yang memberkatimu dengan kekayaan. Ketika kita haus dan lapar seperti ini, tahun ini menjadi tahun kebahagiaan dalam hidup ini. Tahun ini membuat hidup kita terpuaskan. Apapun yang terjadi, kita tetap tenang, kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa bersukacita dalam Tuhan. Amin.